Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Allah Bapa di surga. Yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kalau pagi ini setiap kami hamba-hambamu boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami tahu waktu mengawali tahun ini bukan suatu kebetulan untuk kami bisa datang atau kebiasaan yang harus dilakukan. Tapi biarlah Tuhan Engkau mengubah dengan sungguh di awal tahun ini. Hati kami benar-benar terbuka. Engkau benar-benar memberikan kerinduan kepada kami untuk kami datang dengan penuh sukacita. Dan kesadaran penuh bahwa kami merindukan-Mu. Bapa di surga, setahun setelah kami lalui tahun 2022. Dan kami memasuki di tahun 2023. Biarlah Engkau tetap memegang kami terus Tuhan. Sehingga kami tidak hilang dari jalan-Mu. Dan pada minggu pagi hari ini, biarlah waktu yang Tuhan beri ini sungguh-sungguh mengubah kami semua. Untuk kami boleh semakin memiliki cinta, kasih, setia kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih kami mengucap syukur Bapak. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin belum sempat hadir karena kelemahan tubuh. Biarlah Engkau juga melawat semua mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka boleh disembuhkan dengan kuasa Allah saja. Darah Kristus yang menyembuhkan. Sehingga mereka bisa kembali beribadah bersama kami di waktu mendatang. Yang sedang dalam perjalanan Tuhan Engkau hantar sampaikan ke tempat ini. Sehingga mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Akhirnya kami menyerahkan ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi berikan kuasa Roh Kudus. Sehingga biar yang disampaikan boleh menjadikan isi hati Tuhan, suara Tuhan yang boleh kami dengar dengan jelas. Berkati setiap kami yang berkumpul beribadah di tempat ini. Untuk hati kami terbuka akan apa yang menjadi firman Tuhan kepada kami. Apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami boleh diubah dan dikuatkan oleh kebenaran firman. Sekali lagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Yang kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu lawat setiap kami Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berkarya pada minggu pagi hari ini. Khususnya anak-anak yang akan diserahkan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan berkat-Mu. Supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang setia. Anak-anak yang militan kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Perjamuan kudus yang akan dilakukan Engkau juga berkati. Sehingga sungguh menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang menebus dosa-dosa kami yang sudah mengasihi dan memilih kami untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan angkat pujian kepada Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah
dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tuhan menghantar kita pada minggu pertama tahun 2023 dengan beribadah kepada Dia. Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan yang hadir di dalam ibadah kita. Marilah kita dengan sikap penyembahan kepada Dia dengan berkata bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita yang terambil dari Yesaya pasal 25 ayat 1. Demikian tertulis, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat yang ada di belakang bisa masuk ke ruang ibadah. Saya undang anak-anak kita sekolah minggu. Depan. Sukacita bergelora, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan. Anugerahnya, oh, dan perbuatannya. Gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hatiku. Na 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 Mari kita menaikkan doa kita. Bapa di surga, anak-anak-Mu yang berdiri di depan mimbar gereja ini, mereka akan beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong anak-anak kami di dalam memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengar sabda-Mu. Dan biarlah sabda-Mu sungguh menjadi benih yang terus hidup untuk menolong mereka sejak kecil sudah tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih semua guru-guru yang mendamping dan bahkan hamba firman-Mu nanti yang menyampaikan firman, biarlah di dalam urapan kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengiringi anak-anak kami dalam doa. Amin. Silakan anak-anak ya, jangan lari. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sepanjang minggu ini Tuhan telah pimpin hidup kita. Dia memberkati kita, memelihara kita dengan heran dan luar biasa. Terkadang apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita ini.
Meskipun kita dalam menghadapi hidup ini berjuang keras, ya, tapi kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan tersedia, dan itu telah kita nikmati. Karena itu marilah kita juga menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan salah dan dosa. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Mari kita sebelum masuk dalam doa, kita naikkan pujian di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku, dan isi hati yang terung di depan mata Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu, kami yang hina ini membawa segala dosa-dosa, pelanggaran yang kami telah buat di sepanjang minggu ini. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami menikmati terus bagaimana dalam, lebar, dan luasnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dengan pengampunan yang Engkau beri, kami menikmati lagi persekutuan yang indah denganmu. Kami menikmati lagi kasih pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di depan wajah-Mu ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi suatu perbuatan dosa, sekecil apapun Engkau mengetahuinya. Karena itu kami dengan jujur mohon Tuhan mengampuni kami. Berkati kami terus ya Tuhan, panjang minggu di depan ini, kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Dalam apapun yang kami lakukan, tolong Tuhan, supaya kami tidak tergoda untuk jatuh di dalam dosa. Biarlah kami terus menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah pengampunan Tuhan kepada kami ini. Amin. Ayat keduanya di muka Tuhan Yesus ku insaf. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penang, menanggung hutangku berat di depan mata Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, dengarkanlah berita anugerah yang daripada Tuhan, terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 5-7. Mari saya undang kita membaca bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita menjalankan perintah Tuhan ini. Silakan duduk jemaat, kita akan masuk di dalam pujian bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Atas penyertaan Tuhan selama tahun 2022.
Kita mau sama-sama menyatakan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan saat pagi hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau Benar, sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh terima kasih baik. Tuhan. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami.
Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 2022. Kami boleh melewati segala pergumulan kami. Kami boleh melewati setiap permasalahan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama. Sebab Kau layak, benar Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Engkau yang layak menerima segala setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, di tahun 2023 kami boleh terus menyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak menerima segala pujian dan sembah kami. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua yang ada di Zoom maupun yang ada di sini. Boleh berikan tos kanan kiri depan belakang, katakan sebab Tuhan baik. Kita mau sama-sama masuk ke hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiup bersangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiup bersangkakala,
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah kita boleh selalu menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Mazmur pasal yang kedua ayat yang Mazmur 62 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 sampai 8. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menerbukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin. Biarlah kita boleh bersama-sama menyatakan bahwa hanya dekat saja kita boleh merasakan ketenangan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama pujikan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Jalan-Mu Dan tengah kasih-Mu oleh setiap hari. heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan membuat kami bisa mengerti arti hidup ini sesungguhnya karena Kristus telah datang hadir di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Tidak cukup 1001 lidah kami untuk menaikkan puja dan puji. Karena Tuhan berkenan tinggal diam di dalam hidup kami yang berdosa ini, tetapi Engkau telah tebus dan pulihkan. Sehingga hidup kami ini, tubuh kami ini adalah bait roh Tuhan. Sehingga kami boleh memuji, menyembah Engkau, mengagung-agungkan Engkau, dan menjadi terang-Mu di dunia yang gelap ini. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua jemaat yang mendengarnya. Dan biarlah kami semua boleh bergerak melalui nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk bangkit bersinar menjadi terang di dunia yang gelap. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada sukacita, semua pada lelah karena telah berlibur di tahun baru. Ya. Mari kita membuka kitab Yesaya, pasal 60, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian tertulis firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jemaat sekalian, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi lebih daripada itu kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat, tema gereja kita tahun ini dan seterusnya adalah berpusat kepada Kristus. Tetapi tema tahun ini berbicara tentang jika Kristus itu ditinggikan, maka semua orang akan datang kepadanya. Nah, itulah kegerakan itulah. Kita akan bekerja dengan keras, kita menjadi sinar dimanapun kita hadir, supaya melalui kehidupan kita, kita boleh mengalami bagaimana Tuhan membawa jiwa pada Kristus melalui kehidupan kita ini. Sesuai dengan kalender gereja, jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, minggu ini masih dalam minggu Epifania. Epifania itu arti dasarnya adalah perwujudan atau penampakan. Masa minggu Epifania itu menurut Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama ini sangat terkenal, tapi kontroversial juga pandangannya, yaitu Pendeta Gomer Hultom. Nah, di dalam tulisan kecilnya itu saya menyetujui bahwa Epifania itu dimaknai sebagai manifestasi kepernyataan maklumat kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi mewujudkan, menyatakan dengan terang kepada dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita atau anak Allah. Nah, dia mengatakan juga dalam konteks orang Majus dimaknai sebagai perjumpaan Allah dengan orang non-Yahudi. Ya, perjumpaan dengan Allah kepada orang non-Yahudi sehingga orang non-Yahudi itu pulang kembali ke tempatnya yang jauh itu, mereka mewujudkan, menghadirkan Kristus yang telah mereka jumpai itu. Mereka mewartakan Kristus di tempat mereka yang jauh dari tanah Israel itu. Juga ada yang mengkaitkannya dengan Yohanes Pembaptis. Di mana Yohanes Pembaptis itu dimaknai sebagai minggu Epifania, dia menyatakan juga sama seperti yang sebelumnya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan dari berbagai pendapat orang-orang gerejawi, mereka mengambil 2 Timotius 1 ayat 10, bahwa Epifania itu menunjukkan kemenangan Kristus, atau kemenangan anak Allah. Kemenangan Kristus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup kepada orang yang tadinya binasa karena dosa. Ia memberikan hidup yang kekal melalui penderitaannya di atas kayu salib, melalui kematiannya dan kebangkitannya, kenaikannya, bahkan dia akan datang kembali membawa kita ke tempat kemuliaannya, yaitu di mana Bapa di sorga ada di sana, dan kita bisa bertatap muka dengan Tuhan kita. Jadi minggu Epifania ini adalah minggu di mana kita hendaknya menghadirkan Allah yang telah menebus menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus itu dalam kehidupan kita kesehariannya. Di dalam rumah tangga kita, kita harus memberitahukan Kristus kepada keluarga. Di dalam pekerjaan kita, kita harus menunjukkan identitas kita. Orang tahu identitas kita itu adalah anak Allah. Dan di dalam perusahaan kita, kita menunjukkan juga Yesus itu hadir melalui hidup kita ini. Cuman sekalian dikasih oleh Yesus, konteks
Yesaya 61 yang kita baca tadi itu mengikuti pasal sebelumnya, yaitu Yesaya pasal 59. Di sana Yesaya menjelaskan bagaimana Yesaya ungkapkan dengan jelas, tuliskan dengan jelas kepada kita, bahwa dosa umat Tuhan, yaitu orang Yehuda itu, dosa yang memberontak kepada Allah. Dosa sebagai pemberontakan manusia kepada Allah. Ya, dosa itu bukan hanya pemberontakan, tapi dia juga menghina kekudusan, menghina keadilan Allah, menghina diri Allah yang agung dan mulia itu. Jadi kalau kita berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sengaja ataupun tidak, maka kita menghina Allah kita yang begitu sangat mengasihi kita. Makanya di dalam doa pengakuan dosa, Tuhan tolong supaya kami ini di hari-hari di depan ini boleh menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Karena terang itu muncul di tengah kita menjaga kehidupan suci kita. Ketika kita mengutamakan Kristus di dalam hidup kita ini. Ya. Memang orang tertarik dengan kebaikan kita. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah kalau orang melihat Kristus yang mengasihi kita itu mewarnai kehidupan kita ini. Yesaya 60 dilatar belakangi dengan Israel yang begitu gelap kehidupannya. Konsekuensinya, jemaat sekalian, ia harus diangkut, dibuang ke negeri Babel yang tidak pernah mereka duga bahwa Allah harus menghukum mereka dengan bangsa yang besar itu. Ya, mereka diperbudak, mereka dibuang. Itu suatu bentuk keterpurukan diri dari seseorang. Ya, maaf kata Bapak Ibu, saya ada mbak-mbak juga yang menolong membantu kami di Jakarta itu. Dalam cerita-cerita seperti itu tersirat di dalam hati mereka bahwa mereka sebenarnya tidak mau posisinya seperti itu. Mereka kayaknya direndahkan martabatnya seperti begitu. Ya, apalagi orang Yehuda yang dibuang di Babel. Mereka diangkat, dicabut dari akar-akarnya semua. Dan mereka diperbudak, mereka dihina. Tuhan mereka pun juga, Tuhan kita pun juga dihina. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Babel itu lebih hebat daripada Yahweh Allah kita itu. Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan yang demikian tidak ada satupun yang dapat menolong orang Yehuda di Babel itu. Ya. Tetapi hanya Allah yang bisa menolong mereka. Ya, di dalam pasal 59 ayat 17, 20 dan 21 di situ dijelaskan. Kemudian di dalam pasal 60 ini Allah memulihkan umatnya itu dengan membawa mereka pulang kembali ke negeri Sion, ke tanah Yerusalem, ke tanah perjanjian itu. Mereka dibawa oleh Tuhan ke kota yang pernah mereka nikmati, di mana ada damai, sejahtera, dan berkat-berkat yang luar biasa. Ketika mereka telah dipulihkan oleh Tuhan, kembali ke negerinya, maka Tuhan perintahkan di dalam ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi Tuhan tidak hanya men-stop bahwa mereka dipulihkan, dibawa pulang kembali, tapi ada tugas yang mereka harus lakukan, yaitu bangkit, bersinarlah, menjadi teranglah. Wartakan kepada dunia ini bahwa Allah Israel adalah Allah yang memulihkan, Allah yang memperbarui, Allah yang mengasihi, Allah yang memberi pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah dibuat. Yesaya 60 jemaat sekalian dikasih oleh Yesus merupakan suatu nubuatan ya, tentang hukuman Allah. Tetapi peristiwanya itu belum terjadi. Ketika Yesaya menubuatkan, mengatakan pasal 60 ini, peristiwa pembuangan itu belum terjadi. 200 tahun kemudian baru terjadi. Di sini kita melihat jemaat sekalian, Allah yang kasih itu, dia juga Allah yang adil. Tapi dia tidak menunjukkan keadilannya
tapi dia lebih mendahulukan kasih-Nya untuk supaya umat itu bertobat terhadap semua perintah-perintah Tuhan untuk bertobat. Ya. 200 tahun kemudian, tapi oleh karena mereka tidak mendengar suara Tuhan, nubuat hukuman itu dianggap sepele, dianggap tidak masalah, karena Tuhan tidak mungkin menghukum mereka, karena mereka adalah umat pilihannya yang dikasihinya. Tapi justru kepada orang yang diselamatkan, yang dikasihinya, kalau melakukan kesalahan, kepada orang itu terlebih dahulu Tuhan menunjukkan keadilan dan kekudusannya itu. Israel bukan bertobat untuk diajak Tuhan bertobat, tapi semakin menjadi-jadi, semakin menjadi amat jahat mereka. Ya. Akhirnya Tuhan harus menghukum mereka. Ya. Apa tujuannya, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menghukum umatnya ini? Ya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi, dan mereka mendapatkan kasih anugerah yang daripada Tuhan, yang memberontak itu, umat yang jahat, umat yang memberontak itu. Dan dunia terkejut. Hebat sekali. Ya. Tuhan mau mengampuni mereka. Nah, mengapa Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembali ke teks kita itu, mengapa dikatakan harus bangkit dan bersinar di dalam dunia kegelapan ini? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mengapa kita harus bangkit dan bersinar? Nah, kata bangkitlah ini, menjadi teranglah, itu merupakan kalau bahasa Ibrani kal imperatif gitu ya. Jadi sebuah perintah yang Tuhan beri. Dan perintah itu aktif, terus menerus, tidak berhenti, tidak terputus, belum selesai. Walaupun mungkin tahun 700 sebelum Masehi firman ini disampaikan, bangkitlah dan bersinarlah sampai hari ini, sampai Kristus datang. Itu tidak pernah berhenti suara, bangkitlah, bersinarlah, menjadi teranglah kita di dalam dunia. Karena ada misinya, ada tujuannya. Supaya banyak orang seperti kita mengalami kasih cinta Tuhan di dalam hidup kita. Ketika perintah ini diberi, maka penerima perintah itu harus berjanji setia melakukannya. Aku mau bangkit, bersinar untuk Tuhan di tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, Israel yang begitu arogan memilih kegelapan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi menegaskan, aku sudah pulihkan kamu, aku sudah selamatkan kamu, aku sudah menjadikan kamu milik kepunyaanku, dan engkau harus kembali kepada panggilanku, yaitu untuk bersinar, bercahaya di tengah dunia ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang Israel saya sudah singgung, mereka begitu arogan, tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka keasikan untuk hidup sebagai status anak Tuhan, tetapi tidak berperilaku seperti anak Tuhan. Mereka arogan, terus hidup di dalam kejahatan demi kejahatan. Ya. Mereka anggap sepele, datang kembali kepadaku. Dan mereka anggap itu berita yang mungkin bohong. Tetapi di dalam Yesaya 5:20-21 berkata, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik, dan kebaikan itu kejahatan, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Jemaat sekalian, Tuhan menghukum mereka. Tapi setelah Tuhan menghukum mereka, Tuhan berkata, bangkit. Bukan hanya bangkit. Bangkit, berdiri, lalu bersinar. Kalau bangkit aja, nggak ada artinya. Tapi bangkit dan bersinar untuk menyinari kegelapan. Cuma sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, mengapa Allah memberi perintah bangkit? Ya, oleh karena
Dikatakan di dalam ayat yang ke-1 bagian B, terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Yaitu pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan kepada umatnya, yaitu Yehuda. Perintah ini Bapak Ibu, bukan hanya perintah untuk orang Israel pada zaman Yesaya itu. Tapi perintah ini juga berlaku untuk kita sebagai gereja Tuhan yang beribadah, memuji, menyembah Tuhan di minggu pagi hari ini. Kita yang telah menerima berkat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus itu. Kita yang telah tadinya gelap, kemudian telah diterangi oleh Tuhan, sehingga kegelapan itu musnah dalam hidup kita. Maka sekarang kita harus bangkit, berdiri, bersinar, memancarkan kasih, kebenaran Tuhan melalui hidup kita yang telah Tuhan terangi itu. Bapak Ibu, nggak tahu ya, mungkin lampu itu ada motonya ya. Jadilah terang, bersinar terus. Gimana ya? Terang terus dan terus terang, seperti gitu ya. Ya, saya dengan Pak Prenggi itu sama, itu terang terus kami. Nah, jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, mungkin moto lampu Philip itu terang terus dan terus terang, mungkin mereka ngutip di sini. Tapi kita lupa mengutipnya juga untuk hidup kita. Ya, terang terus dan terus terang dimanapun kita berada. Ya. Matius 5, 14, 16 memperkuat panggilan Tuhan untuk kita hidup di dalam terang Tuhan, bangkit dan menjadi terang dan bersinar. Ya. Kamu, kata Yesus, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyeletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi bersinarlah, menjadi teranglah, supaya orang melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, mengapa kita harus menjadi terang? Oleh karena kemuliaan Allah telah datang di dalam hidup kita. Di dalam PL, Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu ditampakkan melalui awan, tiang api, tiang awan. Ya. Oleh karena itu, tidak heran kalau dalam Perjanjian Lama, kemuliaan Tuhan itu diasosiasikan, diidentikan dengan cahaya atau sinar. Ya, tadi saya sudah singgung, misalkan tiang awan dan tiang api ketika umat Tuhan itu berjalan di padang gurun. Terang kemuliaan yang dimaksud itu bukan cahaya matahari, Bapak Ibu. Bukan terang dari energi listrik. Terang kemuliaan Allah itu bukan juga semata-mata Shekinah yang sering tampak di tabernakel Tuhan itu. Tetapi sinar kemuliaan Tuhan yang menerangi umat Tuhan itu adalah diri Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri. Kalau dikatakan bangkitlah menjadi teranglah dan kemuliaan Tuhan itu telah datang, maka kemuliaan itu berbicara mengenai Allah itu begitu agungnya. Allah itu begitu mulianya. Allah itu begitu maha kuasanya. Allah itu begitu dahsyat kebesarannya. Ya. Kemuliaan Tuhan yang tampak kepada orang Israel dan di dalam gereja Tuhan itu adalah menunjukkan karakter Tuhan. Ya. Karakter Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, yang maha kuasa, yang maha adil. Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Baru, kehadiran Allah itu yang pernah diam di dalam
tabernakel itu, atau di bait suci itu, sekarang kemuliaan Allah itu berdiam di dalam wujud daging manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1:14, Bapak Ibu bisa baca, kemudian Yakobus 2 ayat 1. Kemuliaan Allah di dalam Injil, Perjanjian Baru itu dikatakan datang di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mentransformasikan kita, sehingga kita menjadi umat pilihannya itu. Dan Yesus berkata bahwa dia adalah terang kemuliaan Tuhan itu, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkitlah, menjadi teranglah kita yang telah menerima Kristus di dalam hidup kita. Ya. Karena Kristus yang dalam hidup kita akan menampakkan cahaya kemuliaannya itu, keagungannya itu, kebesarannya itu di dalam dan melalui hidup kita ini. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8-9, Paulus menulis, jika sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, hiduplah sebagai anak terang. Karena hanya karena terang itu berbuahkan pertama kebaikan, kedua keadilan, dan juga kebenaran. Jadi keadilan, kebenaran, ya, kebaikan itu terwujud di dalam hidup kita karena Kristus yang adalah kebenaran itu ada tinggal di dalam hidup kita. Sehingga kita dipanggil untuk menjadi terang yang bersinar di dunia yang gelap. Dan itu tidak boleh dibantah. Dan itu tidak boleh ditolak. Itu harus kita katakan, ya Tuhan, aku mau menjadi terang Tuhan. Ya. Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayat 2 itu sekali lagi, Yohanes mengatakan, hanya terang yang bisa mengenyahkan kegelapan. Hanya Yesus Kristus yang adalah terang yang menerangi hidup kita, yang bisa menolong diri kita di dalam kegelapan jiwa dan pikiran kita. Hanya Kristuslah yang membuat orang lain yang melihat Kristus di dalam hidup kita, yang adalah cahaya kemuliaan Allah yang agung itu, membawa orang sadar dari dosa yang gelap itu, dari dosa yang jahat. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Pada waktu Israel itu di tanah Mesir, maka Tuhan menghukum dengan 10 tulah. Itu adalah sebuah kegelapan luar biasa. Tapi di mana Tuhan hadir di tanah Goshen itu, maka gelap itu tidak menguasai terang itu, tapi justru terang itu yang menguasai kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana orang Kristen itu hadir, di mana kita yang telah ditebus, diselamatkan dan percaya kepada Kristus itu hadir, maka terang Kristus itu akan menyinari kegelapan dimanapun kita. Jangan lupakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang menerangi dunia di dalam kegelapan itu. Di dalam Yohanes pasal 1 Bapak Ibu, dunia itu penuh, dikuasai, dipenuhi ya oleh kegelapan dosa. Tapi Kristus datang lahir ke dalam dunia ini, maka dia mengusir semua, mengenyahkan semua kegelapan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia dikubur, itu seperti dunia begitu sangat gelap. Tapi ketika dia bangkit dan naik ke sorga, itulah terang Tuhan itu. Dan kita telah menerima Kristus, ya, dan kegelapan salib itu telah berubah menjadi terang Tuhan. Karena dosa kita telah mati, tapi kebangkitan Kristus itu membuat kita yang percaya kepada Dia
menjadi terang Tuhan. Karena itu saya katakan, tidak ada alasan untuk kita tidak bangkit menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 3 dan seterusnya itu, ya, coba kita melihat ya. Nah, saya minta tolong ini teman-teman, kira-kira pendapatnya apa itu? Ayat 3 itu, coba kita baca ayat 3 kita, di dalam ayat kita. Ayat 3. Kalau kita menjadi terang Tuhan, akibatnya itu apa? Pak Mahendra bisa tolong saya, Pak? Apa kira-kira ayat 3 itu, Pak? Tolong bacakan, Pak. Ayat 4, Pak. Ya, kesimpulannya Pak, kira-kira Pak? Kalau kita menjadi terang, bangsa-bangsa akan datang. Ya, itu seperti umat Tuhan yang ada di Yerusalem, melihat umat Tuhan yang dari Babel itu, karena ada terang Tuhan kembali ke Yerusalem, maka mereka berduyun-duyun, sanak keluarga datang. Bapak Ibu, ini berkat luar biasa. Kalau gereja kita tahu harus menjadi terang, melalui perbuatan kita yang suci, hidup kita, pikiran kita yang terang, ya, perbuatan baik kita nampak jelas terang, maka semua orang akan Tuhan bawa tuntun ke sini, karena di sini mereka akan mendapatkan kehidupan terang Kristus. Itu. Saya mimpi Bapak Ibu kalau kita sungguh meninggikan Kristus di dalam hidup gereja kita, maka Tuhan akan membawa orang datang ke sini. Kita nggak punya uang untuk beli kiri kanan ini, beli kiri kanan ini. Tapi kalau Tuhan mau kita menjadi terang Tuhan, maka di luar kemampuan kita, Tuhan bisa menyediakan tempat. Masalahnya, mau nggak menjadi terang di dalam dunia ini. Orang bisa melihat Kristus yang menerangi hidup kita. Akan merasakan terang kasih Tuhan itu di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Ayat 4 Bapak Ibu juga itu mengatakan tadi sudah dibacakan, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling mereka semua datang berhimpun kepadamu, anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Pengaruh dari mana? Pengaruh karena Kristus yang adalah terang itu sungguh terangnya dalam hidup kita itu bangkit dan bersinar. Ya. Ayat 5-7 di situ juga dikatakan Israel dipulihkan. Israel yang baru, yaitu gereja Tuhan. Tuhan menata kembali kehidupan gerejanya, umatnya. Dan gereja itu menjadi budaya yang baru, yang mendominasi dunia. Apa budaya baru itu? Yaitu kebenaran, kasih, dan keadilan. Jika gereja itu menjadi kehidupannya menunjukkan kebenaran, keadilan, dan kasih Tuhan, maka itu adalah hendaknya menjadi budaya kehidupan gereja Tuhan itu. Apa budaya gereja Tuhan? Yaitu Kristus Yesus yang adalah kebenaran dan hidup. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus. Semua orang akan datang kepada Kristus untuk menerima kekayaan Tuhan. Memang di sini kekayaan itu bersifat jasmani, tapi kekayaan yang lebih jauh daripada kekayaan jasmani itu adalah kekayaan karena kita diselamatkan. Kita diberi kehidupan kekal. Kita hidup di dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita bangkit dan berdiri, bersinar, karena kemuliaan Tuhan itu telah datang, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Bapak Ibu, khotbah minggu ini mendorong Bapak Ibu untuk menghayati tema tahun ini. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus sudah ditinggikan. Waktu Yesus ditinggikan, dia bukan dengan kehebatan luar biasa, tapi dia ditinggikan di atas kayu salib. Yesus ditinggikan di atas kayu salib,
yaitu penebusan yang dikerjakan dan dia sudah mengerjakan itu. Ya. Maka kalau kita meninggikan Kristus yang telah disalib itu, maka orang akan datang kepada kita. Mau Bapak Ibu untuk menjalankan tugas misi Tuhan dalam gereja kita, bangkit dan bersinarlah. Ya. Itu udah kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam konteks hari ini penyerahan anak dari Bapak Ibu yang hari ini akan menyerahkan anaknya untuk dipimpin, diberkati oleh Tuhan, saya juga mengatakan bangkit, bersinarlah, menjadi terang di dalam keluargamu itu. Wujudkan dan hadirkan terang Tuhan dalam ucapan-ucapan, di dalam perbuatan kita. Nyatakan Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya dan opa oma yang menyaksikannya, yang terlibat juga dalam pembinaan keluarga itu, untuk menyatakan dengan seyakin-yakinnya pengakuan iman saudara. Tunjukkan kepedulian saudara tentang Tuhan Yesus. Ajar mereka tentang Tuhan Yesus. Didik mereka di dalam didikan Tuhan Yesus. Nasihati anak saudara dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab. Saudara harus berdarah-darah, bekerja keras, penuh kesungguhan, keseriusan, saudara sekalian, menginvestasikan hidup Kristus yang telah membenarkan dan menyelamatkan kita itu kepada anak-anak yang dipercayakan oleh Kristus. Jangan Bapak Ibu yang telah menyerahkan nanti anaknya berkata, saya sudah serahkan anak saya kepada Tuhan, lalu saudara tidak bekerja keras untuk mendidik mereka takut akan Tuhan. Jemaat sekalian dan orang tua yang akan menyerahkan anak. Anak adalah berkat terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini. Taburlah benih yang baik kepada anak-anak yang diserahkan itu. Bukan benih yang jahat. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita tabur akan kita tuai di kemudian hari. Tugas ini Bapak Ibu dikerjakan bersama dengan opa dan omanya. Makanya saya nanti akan, waktu mereka mengikrarkan janji, saya undang Bapak Ibu, opa oma itu berdiri di belakang anak. Supaya bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa seperti anak Bapak Ibu yang mengasuh anaknya, tapi doakanlah mereka. Ya. Kan pengalaman kita semua orang tua kan, butuh doa untuk kita mendidik anak, mengajar anak kita. Mengapa saya undang itu? Supaya ada kesamaan, visi. Jangan papa mamanya begini, opa omanya begini. Sehingga tabrakan terus, berbeda terus. Opa dan oma juga terlibat di dalam mewariskan iman kepada anak cucu yang Tuhan berikan selama kita hidup. Jangan lalai, karena jika kita lalai, maka pengaruh dunia yang mengisi anak kita nantinya, yang membuat kita akan menangis nantinya. Menangislah sekarang, karena kita berjerih payah untuk mengasuh anak. Tapi nanti di kemudian hari kita bangga dengan anak kita. Waduh, tidak sia-sia saya mengajar kebenaran Tuhan kepada anak-anak saya. Amin Bapak Ibu. Ya. Mengurus domba itu, ayam itu gampang. Tapi mengurus anak itu, menangis berdarah-darah. Kemarin saya disaksikan juga, si Clara itu kemarin anaknya sakit. Begitu saya lihat luar biasa itu anak di dalam mendidik anaknya, mengasuh anaknya, memberikan makanan, dia masak sendiri, dia baca internet, dia olah sampai akhirnya jadi pandai masak. Itu anak. Tapi ketika anaknya sakit kemarin dan pembantunya bukan pembantu tapi yang yang menjaga anaknya itu akan pulang karena akan kuliah. Dia berkeluh kesah, ini gimana nih nanti anak saya harus cari mbaknya lagi tapi belum dapat. Saya akan
saya tidak mau mengorbankan anak saya berhenti dari kerja saya. Tapi kalau saya berhenti dari kerja saya juga gimana begitu? Lalu lah suaminya akan calon pendeta kayak gitu kayak saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, itu pernyataan tanggung jawab yang luar biasa kepada anak. Anak itu prioritas yang utama, ya, karena dia dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, dalam hal pendidikan saya berkata kepada adik saya, walaupun kamu pegawai negeri, kalau kamu ada berkat Tuhan tabung, sekolahkan kepada anakmu yang sekolah yang terbaik. Tidak semua bisa begitu. Ya. Saya dulu juga dengan Pak Heri ini pernah, mungkin Pak Heri lupa katakan, Pak Rio, saya mau apa? Ayo teruskan ke sana, nggak apa-apa, pasti Tuhan cukupkan. Kamu harus menginvestasikan yang terbaik, bukan hanya iman percaya, tapi juga pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Bangkit, bersinarlah menjadi terang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah selamatkan kami. Engkau tidak membiarkan kami, tapi kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk supaya keselamatan daripada Kristus, terang Kristus yang telah menerangi dunia, Engkau libatkan kami untuk menerangi dunia dengan Injil, dengan Kristus Yesus. Supaya dunia boleh melihat terang Kristus dalam hidup kami. Banyak orang berduyun-duyun datang kepada Kristus. Kami tahu banyak tantangan, baik itu dari pemerintahan, baik dari agama, dari politik, tetapi Tuhan, terang-Mu bisa mengatasi semuanya itu. Dan pada pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk hamba-Mu Bapak Heru, yang pagi ini ibunya masuk rumah sakit oleh karena ada sesuatu penyakit ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang melawat Ibu Pak Heru supaya ia boleh dipulihkan dan kembali ke tengah keluarga. Di tengah tubuhnya yang sakit Tuhan, biarlah kehadiran Tuhan melalui imannya menguatkan dia, memberi penghiburan kepadanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Heru pun juga dan keluarga, biarlah Tuhan tolong di dalam merawat, melayani orang tua yang sakit. Cukupkan semua kebutuhan demi kebutuhan medis ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara Haris, di mana kami mendengar ibunya mengalami kecelakaan. Tuhan, kami tidak tahu sejauh mana dari kecelakaan itu. Kami berdoa, biarlah Tuhan, kalau ia dirawat di rumah sakit, Tuhan juga melawat ia dengan kasih dan bahkan juga kesembuhan yang daripada Tuhan. Kau berikan kekuatan, kau berikan semangat untuk menjalani masa-masa yang tidak enak ini dari Ibu Karis. Dan Karis pun juga yang menjaga, melayaninya pun diberikan kekuatan dan pertolongan. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus juga untuk Ibu Mona. Tanggal 23 nanti akan juga masuk ruang operasi untuk mengoperasi tulang belakangnya di mana pin yang lama itu rusak. Tuhan, kami tidak bisa berkata apa-apa, kami hanya percayakan ia ke dalam tangan, dan biarlah tangan Tuhan yang menolong tim dokter yang akan mengoperasinya. Berikan terus semangat, berikan terus keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Berdoa juga untuk Ibu Yoke ya Tuhan, oleh karena masalah kesehatan pada tubuhnya, ia pun harus masuk di dalam perawatan medis. Kuatkan, hiburkan ia, dan berikan semangat iman untuk tetap bersemangat untuk menjalani, untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Priscila putri Ibu Yuni di 2 Januari, Alvino putra Ibu Tia 2 Januari, Dona Firmandi 5 Januari, Karisa Chin 6 Januari, dan Grace anak Bapak Dika 6 Januari. Tuhan terima kasih bahwa mereka boleh diasuh di dalam tangan orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih bahwa mereka boleh menikmati kehidupan di masa kecil mereka dengan cinta dan kasih. Terima kasih bahwa dia ditolong, dicukupkan semua menjadi kebutuhannya ya Tuhan.
Dan kami berdoa biarlah anak-anak kami ini yang berulang tahun, Priscilla, Alvino, Dona, Firmandi, Karisa, Chin, dan Grace, di masa-masa di depan ini, mereka boleh bertumbuh di dalam belas kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjaga, memeliharanya, dan biarlah mereka juga sejak kecil, tujuan Tuhan mereka boleh jalani ya Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua, Tuhan juga tolong, supaya mereka pun juga dimampukan sebagai papa dan mama untuk menjadi terang Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan masa-masa di depan ini dalam sekolah mereka, dalam studi mereka, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih bagaimana Tuhan menyertai kepada anak-anak kami yang berulang tahun di minggu kemarin. Inilah doa sembahyang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tim musik bisa ke depannya. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau sidi. Jadi ke-11 orang yang kemarin dibaptis dan 1 orang disidi sudah bisa mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Setiap anak-anak Allah diundang ke perjamuan kudus Tuhan ini. Bapak Ibu, supaya kita dipelihara oleh roti yakni Yesus Kristus, roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan hendaklah iman kita arahkan kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita di dalam persekutuan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya undang untuk teman-teman bersama saya yang melayani perjamuan kudus ke depan. Tuhan, pakailah kami menjadi alat di tangan untuk pelayanan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin. Share. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Cawan ini merupakan anggur adalah cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur. Ini adalah lambang darah Kristus. Bagikanlah dan ambillah. Sambil roti dijalankan, dibagi-bagikan, kita nyanyikan pujian. Di depan mata Yesus yang suci, Saya
minggu yang di bawah, silakan naik ke atas untuk mengikuti perjamuan kudus. Pada mata Yesus dengannya juga mataku terangkan hitam hatiku kepada mata Yesus. Musik mengiringnya. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita angkat roti kita. Saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Ambil dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Ambil dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang telah menerima perjamuan kudus, kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersalam-salaman bahwa kita adalah persekutuan di dalam Kristus. Saya minta Pak Mahendra berdoa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada minggu pagi hari ini kami menjalankan perjamuan kudus di mana Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami ini orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan, tapi Engkau berkenan memberikan pengampunan, menjadikan kami anak-anak-Mu, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Itu adalah anugerah terindah, anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan biarlah Engkau senantiasa memimpin, memelihara hidup kami, sehingga kami dapat seturut dengan panggilan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah sama saya melayani perjamuan kudus. Saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan penyerahan anak. Saya mengundang kelima keluarga yang menyerahkan anaknya.
Para oma, papa bisa di belakang ya, mendekat kita kepada anak-anak kita ya. Maupun yang mewakilnya Pak Heri dengan Bu Linda bisa bersama ya. Matius 19 ayat 14 menjadi ayat dasar untuk kita melaksanakan pelayanan penyerahan anak ini. Di dalam Matius 19:14 itu Yesus berkata seperti ini. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Yang empunya apa? Kerajaan surga. Mereka masih hidup di dalam dunia, tapi mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah melalui iman percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan, kita mengingat Hana yang sangat menyentuh hati. Ia adalah perempuan mandul, karena itu dia berdoa, lalu dia bernazar dan bernazar kepada Allah. Sebelum mendapatkan anak, ia sudah berkomitmen untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah cerita yang luar biasa, yang mungkin tidak banyak kita temukan pada masa kini. Tapi tidak kita temukan pada masa kini, ditemukan di dalam gereja Tuhan, bahwa ada 5 keluarga seperti Hana yang telah berjanji dan bernazar kepada Tuhan. Anaknya akan diserahkan kepada Tuhan untuk dipimpin, dipakai oleh Tuhan. Jemaat sekalian dan Bapak Ibu, salah satu hasil dari pernikahan adalah hadirnya anak-anak di dalam kehidupan kita. Dia menjadi generasi penerus keluarga kita, gereja kita ini. Tetapi di atas semuanya itu, jemaat harus diterima dengan pengertian bahwa anak-anak itu perlu dibawa kepada Tuhan untuk dipelihara, dibina, dididik ke dalam jalan kebenaran dan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai orang tua yang menyerahkan anak-anaknya, seringkali kita menganggap anak itu sebagai hak milik untuk kita kuasai sepenuhnya. Walaupun ada kebenarannya, tetapi kita di dalam hal pengasuhan untuk meraih masa depannya maupun dalam harapan-harapan kita tidak bisa mengatakan itu hak saya semuanya. Kita perlu Tuhan. Karena itu penyerahan anak adalah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, meskipun aku punya hak untuk mengasuh mereka, menentukan masa depan mereka, tapi Engkau lebih berhak daripada saya. Karena anak itu adalah anugerah Tuhan. Sesungguhnya Allah itulah yang berhak menentukan arah dan kehidupan mereka, serta menggunakan kehidupan mereka menjadi alat bagi kemuliaannya. Sebagai orang percaya yang taat pada Allah, maka setiap orang tua harus membawa anak-anaknya ke rumah Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan. Saya persilakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan juga Opa Oma. Saudara yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara sebagai orang tua, apa yang saudara punya adalah milik Tuhan, termasuk anak saudara? Kedua, apakah saudara meyakini dalam iman bahwa anak yang saudara serahkan kepada Tuhan, hanya Tuhanlah yang mempunyai
kuasa untuk memberkati dan memelihara mereka? Apakah saudara percaya bahwa Dia berkuasa memelihara dan memberkati anak-anak yang akan saudara serahkan? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dengan mengasihi dan mendidik serta membina mereka hidup berjalan sesuai dengan perintah dan ajaran Yesus Kristus? Diajarkan beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran itu. Sesuai pemahaman yang berlaku dalam ajaran yang benar di dalam gereja GKRI Misi Aletheia. Saudara dan para orang tua, di hadapan Allah disaksikan oleh jemaat Tuhan. Apakah jawab saudara? Sekali lagi, puji Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menguatkan saudara-saudara dalam pengakuan penyerahan anak. Saya undang ke depan untuk Daniel Elvano Lewi Santoso. Ibu Devi bersama dengan saya. Daniel Elvano Lewi Santoso. Inilah anak-anak yang telah diberikan Allah kepada kalian. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyerahkan Daniel Elvano Lewi Santoso ke dalam tangan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, penuh cinta kasih, menyertai Daniel Elvano Lewi Santoso dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali. Saya mengundang ke depan anak Albert Cananiah Pranata. Albert Cananiah Pranata adalah anak yang dikaruniakan, diberikan Allah kepada engkau, ayah, ibu. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyerahkan engkau, Albert Cananiah Pranata, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa penuh cinta kasih, menyertai Albert Cananiah Pranata dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang ke depan Joy Jeremia Stefanus dan kedua orang tua. Udah bisa semua. Joy Jeremia Stefanus dianugerahkan Tuhan ke tengah-tengah keluarga. Ibu. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyerahkan engkau, Joy Jeremia Stefanus, ke dalam tangan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa penuh cinta kasih menyertai engkau, Joy Jeremia Stefanus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali. Yang keempat, Sena Mora Nenggolan. Sena Mora Nenggolan adalah anugerah berkat Tuhan untuk kalian berdua. Maka sebagai pelayan Tuhan, saya menyerahkan engkau, Sena Mora Nainggolan, dalam tangan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa penuh cinta kasih, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali. Dan yang terakhir,
Saya kalau lihat siapa ini, ingat Pak Sartono, hati saya tuh mau menangis. Oke. Vincent Sian Emmanuel. Shena Sian Emmanuel, anugerah Tuhan yang diberikan Allah kepada keluarga kalian. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyerahkan engkau ke dalam tangan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, penuh cinta kasih, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Firman Tuhan berkata demikian, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara, Allah lah yang pemelihara dan penolong anak-anakmu, di dalam engkau membesarkan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan menjaga keluar masuk anak-anakmu yang engkau jaga dan pelihara dari sekarang sampai dia datang kembali yang kedua kali. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Ibadah penyerahan anak telah selesai, silakan kembali. Ya, kita akan menyerahkan perjamuan persembahan kasih kita kepada Tuhan. Nanti pada saat perjalanan kami memberikan kesempatan pertama bagi mentua untuk Bapak kembali syukurnya pertanyaan di depan, baru diikuti oleh jemaat semuanya yang lain sebenarnya yang mungkin turun dari sebelah kanan model usia kanan, nanti kalau kita yang benar jadi kita akan teman-teman memberikan kesempatan. Namun sebelum kita jalankan, saya ingin mengucapkan firman Tuhan yang mendasari kita pada persembahan kita dan yang diambil dari kita 1 Awali pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kumpul mempersembahkan semuanya itu dengan sukacita dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan kepada engkau dengan sukacita. Dan Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan syukur yang kami kumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Syukur Bapak yang sudah berlimpah kami. Dan biasa Tuhan menerima persembahan dari setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan. Dengan Engkau memberkati jemaat-Mu dan biarlah terus dengan sukacita kami memberikan persembahan dalam perbuatan kesukaan Tuhan berikan kami ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap yang menolak persembahan ini dengan menjadi kemuliaan di dalam. Dan dalam persembahan yang kami mohon menjadi dupa yang baru bagi kemuliaan itu. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur dan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sebelum saya membacakan nama jemaat, mungkin akan dibagikan surat dari penyerahan anak kepada orang tua. Itu bisa dibantu di luar tahun. Nanti Ibu Devi akan mendengarkan surat dari penyerahan anak. Terima anaknya. Dan kita orang tua untuk berdiri kembali untuk bisa menerima surat penyerahan anak dan Ibu dan Ibu. Difoto. Ini generasi PKI ini saja. Puji Tuhan,
bahwa jemaat kita ini terus beranak cucu ya. Kita lagi ada yang berkeluarga lagi, berkeluarga baru, beranak cucu terus. Ya, kita Tuhan dengan yang lain. Lagi Pak Brandy. Itulah. Gereja. Terima kasih, kembali. Bapak Ibu, saya akan membacakan materi kita pada minggu hari ini. Mohon kita untuk Bapak Ibu kita. Ya, untuk kegiatan gerejawi di Indonesia seperti biasa pada TPD itu kali setiap hari Sabtu pukul 19.00 di gereja. Oke, jadi kita ada banyak TPD untuk hari Rabu. Pada pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 dilakukan secara online Zoom. Nanti diumumkan linknya di grup GKRI. Yang belum masuk grup tolong segera lapor ya, itu bisa dimasukkan dan lapor nomor HP-nya tulis sama grup jemaat GKRI Indonesia yang akan bisa ikut sejak ada ibadah sholat pagi. Persekutuan pemuda setiap hari Sabtu pukul 18.30. Sudah di tolong bisa hadir untuk setiap hari Sabtu pukul 18.30 di gereja. Ibadah simporsi setiap hari Minggu pukul 8, kalau itu punya anak kecil juga bisa ikut simporsi kalau gereja di ruang labor di pagi akan masuk setelah didoakan melaksanakan ibadah simporsi. Pertemuan wanita hari Jumat sekali dalam 1 bulan pukul 16. Nanti diumumkan juga di dalam grup ya, biasanya ibu-ibu ibadahnya biasanya bisa kehidupan semangat maupun gereja. Untuk berikutnya informasi tentang seluruh majelis jadi para hamba Tuhan dan semua yang terlibat di dalam tentangnya musik sidang bangun sistem semuanya ya untuk hadir dalam pertemuan nanti setelah ibadah ya hari ini setelah ibadah bertempat dulu. Jadi tolong kalau banyak kita bisa lakukan Iya. ini saja. Silakan mungkin sebelum saya bisa naik kembali ya. Kalau langsung kita. Berikutnya untuk warga jemaat ada lagi. Saya kalau sudah tidak ada. Oh ya, yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun ada Alvin Putra dari India. Priscilla juga putri dari Yuni tanggal 2 Januari. Dona Firmanti putra Bapak Putut dari tanggal 5 Januari. Harisa putri dari Bapak Dericin tanggal 6 Januari dan Grace putri dari Bapak Ika tanggal 6 Januari. Kepala sidang majelis dan makmum yang selama tahun kita punya Tuhan Yesus menjelaskan kekuatan kesehatan berkati kehidupan sampai luar terus ya terima kasih kita sebagai dulu tapi sebelum saya tutup saya ingin menyapa mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini daripada bersama kita boleh bangkit berdiri dan tempat duduknya sudah bisa mendengar Bapak Ibu ya baik terima kasih mungkin ini Bapak Ibu dari Bu Widi. Oh iya, bapaknya Bu Widi dan Ibu ya. Ibunya dari Ibu Lewi. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya mengikuti ibadah dari anak menjadi opa dan oma ini. Akhir dari Bapak dan Ibu Lewi. Terima kasih. Mungkin bisa memberikan salam Pak yang ulang di sebelah kirinya. Mudah Bapak Ibu juga dapat penting kesempatan hadir di keluarga yang dilaborasi kami diskusi kita untuk beribadah bersama. Terima kasih.
Ya, jadi pengumuman satu lagi, itu tanggal 15 seluruh majelis kita akan bersekutu di keluarga Ibu Devi di Sidoarjo. Jamnya masih belum kita pastikan apakah setelah ibadah atau sore. Jadi di rumah Ibu Devi tanggal 15 semua majelis bersekutu di keluarga Ibu Devi. Saya undang bangkit berdiri kita semua. Jemaat, mari kita bersama dengan semua orang percaya mengatakan dengan sesungguhnya pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, hidup di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Harapan Tuhannya, Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas kebenaran. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yang membelaku dalam pencobaan, Yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapan. Dia menyediakan bagiku surga. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Kita kembalikan segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran kepada Allah kita yang esa. Doksologi.
adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya. Katakan, amin. 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 Ibadah telah selesai, jemaat silakan ambil duduk ya dan bersyukur kepada Tuhan.